Jepang itu pengecualian. Nah, ini adalah sebuah argumen yang cukup provokatif dan perlu kita bedah sama-sama. Maksudnya apa sih Jepang itu sebuah pengecualian? Inti gagasannya tuh bukan soal Cina itu spesial atau gimana. Justru sebaliknya, cara pandang Jepang itu loh yang ternyata jadi pandangan minoritas di dunia. Wah, ini benar-benar ngebolak-balikin cara kita ngelihat peta global kan? Oke, kalau gitu pertanyaannya jadi simpel banget kan? Kalau Jepang itu pengecualiannya, terus standar yang diikutin mayoritas dunia itu kayak gimana sih? Yuk kita mulai bedah satu persatu. Bagian pertama, kita lihat soal apa yang lebih penting, ketertiban atau kebebasan mutlak. Ngomongin soal ini, kita pasti langsung kepikiran soal kontrol informasi atau sensor. Biasanya kan konotasinya negatif ya. Tapi, menurut argumen ini, coba deh kita lihat dari sisi lain. Buat banyak negara, sensor itu justru cuma alat. Alat praktis buat apa? Buat jaga stabilitas, hindarin konflik, sama meredam gejolak politik. Nah, di sini nih bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada pandangan kayak di Jepang, yang ngelihat sensor itu ya jahat karena ngerampas kebebasan. Tapi di sisi lain, mayoritas dunia justru ngelihatnya sebagai alat yang perlu buat stabilitas. Ini bukan sekedar beda opini loh, ini tuh udah kayak dua sistem operasi sosial yang beda total. Coba deh kita lihat datanya. Ternyata, negara yang benar-benar menganut kebebasan berekspresi penuh itu cuma segelintir, minoritas. Mayoritas negara di dunia, sadar atau nggak sadar, milih model di mana informasi itu diatur sama negara. Angkanya bicara sendiri kan? Dan ini mungkin alasannya. Buat sebagian dari kita, kebebasan bicara itu kan kayaknya ideal banget. Tapi ternyata di banyak negara lain, gagasan gue bisa ngomong apa aja yang gue mau, itu malah jadi sumber kecemasan sosial. Jadi bukan kebebasan yang dirasa, tapi malah keresahan. Loh, kok bisa gitu? Ya, logikanya begini. Coba bayangin, masyarakat yang super beragam, terus kesenjangan sosialnya tinggi banget. Di situasi kayak gitu, omongan yang nggak ada batasnya itu risikonya tinggi. Bisa jadi pemicu konflik, perpecahan. Nah, biaya sosial ini dianggap terlalu mahal untuk ditanggung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan perbedaannya makin kerasa di sini. Pertanyaannya, siapa yang nomor satu? Negara dan kelompok atau individu? Dan lagi-lagi, bedanya kayak langit dan bumi. Model pengecualian itu ngelihat negara cuma kayak fasilitator aja, yang kerja di belakang layar. Tapi, model standar mayoritas dunia ngelihat negara itu sebagai inti dari kelangsungan hidup itu sendiri. Bukan cuma fasilitator, tapi jantungnya. Cara pikir kayak gini tuh nggak muncul tiba-tiba ya. Ini hasil tempaan sejarah yang panjang dan seringkali menyakitkan. Kelaparan, invasi, perang saudara, semua pengalaman itu ninggalin satu memori kolektif yang nancep banget. Kalau negara lemah, hidup kita semua dalam bahaya. Ini bukan sekedar teori politik, ini pelajaran pahit dari pengalaman. Nah, inilah yang kita kenal sebagai kolektivisme. Gampangnya, ini adalah struktur sosial di mana kebutuhan kelompok, mau itu keluarga, komunitas, atau negara, selalu diprioritaskan di atas hak-hak individu. Dan ini bukan sesuatu yang aneh loh. Justru, ini adalah semacam pengaturan default bagi sebagian besar populasi dunia. Coba kita lihat perbandingannya di tabel ini biar lebih jelas. Fokusnya geser dari hak individu ke gimana caranya kelompok bisa optimal. Jaring pengaman sosialnya juga beda. Bukan lagi sistem negara yang biayanya tinggi, tapi saling bergantung satu sama lain di dalam kelompok. Bahkan nilai utamanya pun beda. Dari yang tadinya baca situasi biar harmonis, jadi jalanin peran lo biar semua berfungsi. Benar-benar dua dunia yang berbeda kan? Oke, lanjut ke bagian ketiga. Sekarang kita masuk ke arena pertempuran modern, data. Yap, data sebagai sumber daya nasional. Ini memunculkan satu konsep yang makin hari makin penting. Kedaulatan data. Maksudnya apa? Sederhana aja. Data yang dikumpulin di sebuah negara itu dianggap aset strategis milik negara. Titik. Jadi, data itu harus tunduk sama hukum dan kontrol negara tersebut. Dan tren globalnya jelas banget. Semua bergerak ke arah yang sama. Data itu minyak baru. Negara-negara besar kayak China, Rusia, bahkan Uni Eropa sekalipun, sekarang lagi balapan buat memperkuat kontrol negara atas data. Kenapa coba? Ya karena mereka tahu siapa yang menguasai data, dialah yang akan jadi pemimpin di era AI, militer, dan ekonomi. Ini udah kayak perlombaan senjata baru di abad 21. Jadi, pertanyaannya, data kamu itu punya siapa? Nah, di model pengecualian kayak Jepang, jawabannya ya diserahin ke perusahaan dan individu. Tapi di model standar yang lagi jadi tren global, jawabannya tegas, punya negara.
Data itu dianggap infrastruktur publik sama pentingnya kayak jalan tol atau listrik. Konsekuensinya gede banget. Menurut argumen ini, negara manapun yang sikapnya masih santai atau lepas tangan soal data, itu sama aja dengan sengaja milih buat ketinggalan di panggung persaingan global. Oke, setelah kita bahas semua tadi, kita sampai di kesimpulan dan pertanyaan terbesarnya. Jadi, model mana nih yang bakal bertahan ke depannya? Yuk, kita rangkum cepat model standar global ini. 1. Ketertiban dan stabilitas itu nomor 1 di atas kebebasan mutlak. 2. Negara itu pusat dari kelangsungan hidup dan kemajuan. 3. Kebutuhan kelompok lebih penting dari hak individu. Dan 4. Data itu aset strategis nasional yang dikontrol negara. Kurang lebih itulah resepnya. Terus modelnya Jepang gimana? Nah, sumber yang kita bahas ini nyebutnya sebagai sebuah keajaiban. Kok bisa? Karena model kayak gitu tuh cuma bisa jalan di lingkungan yang super unik. Syaratnya, tingkat kepercayaan antar warganya tinggi banget dan tingkat konfliknya rendah banget. Kondisi yang langka banget di dunia. Kalau ngelihat syarat langka itu, prediksi ke depannya jadi kelihatan cukup jelas kan? Menurut sumber ini, pengaruh model ala Jepang kemungkinan besar akan makin berkurang. Sebaliknya, model standar global yang lebih, pragmatis, justru yang akan makin mendominasi. Artinya, kalau kita ikutin alur pemikiran ini, pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah model Cina itu benar, tapi pertanyaan yang jauh lebih relevan dan mungkin lebih bikin deg-degan adalah sampai kapan model pengecualian seperti yang ada di Jepang ini bisa bertahan? Nah, ini jadi pemikiran penutup yang bisa jadi mengubah cara kita melihat dunia ke depan.